kontribusi dari ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh Islam di masa lalu, terutama di zaman pertengahan. Ada lagi yang namanya Ibnu Sina, orang Barat menyebutnya Avicenna. Dia adalah seorang ahli kedokteran, seorang dokter ilmuwan yang luar biasa, menemukan banyak penemuan. Dan penemuan-penemuan kedokterannya itulah yang melahirkan ilmu kedokteran seperti sekarang ini. Ada lagi ahli astronomi, namanya Farghani. Ada Ulugh Beg, penemu yang namanya planetarium, observatorium. Itu adalah tokoh-tokoh Islam yang di masa lalu, pada zaman pertengahan, itu luar biasa mereka menemukan. Nah, pertanyaannya adalah, masih banyak lagi contoh-contoh lagi. Ada yang namanya Al-Farabi. Ada lagi, terlalu banyak lah untuk disebut contoh-contoh bagaimana di masa lalu banyak ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis dari kalangan tokoh-tokoh Islam bisa melahirkan penemuan-penemuan, sementara Barat tertinggal jauh. Contoh lagi, tahun 2011 yang lalu, saya pergi ke Bosnia. Di Bosnia itu ada di kota Sarajevo sebuah perpustakaan yang dibangun oleh Mongol Islam tahun 1500-an. Saya menemukan di situ ada buku karya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Buku yang sangat terkenal berjudul Ihya Ulumuddin. Buku Ihya Ulumuddin yang ditulis di situ itu tahun 1103 dengan berbahan seperti kertas. 1103. Jadi kira-kira 900 tahun yang lalu. Pada masa itu, yang namanya dunia barat belum ada kertas. Dunia barat baru mengenal kertas itu tahun 1400-an. Sehingga Islam itu jauh lebih maju di dalam penerbitan ilmu pengetahuan dari dunia barat itu ratusan tahun lebih maju. Dan itu yang tertera. Baru tahun 1400-an di barat baru ada percetakan dari kertas dan mengetahui apa itu kertas. Jadi kemajuan-kemajuan Islam di masa lalu itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, kenapa kita kok sekarang ini lebih mundur ketimbang dunia barat di dalam terutama kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan? Salah satunya karena kita ini menurut saya kurang terbuka, kurang kerja keras, dan harus berpikir yang betul-betul merdeka untuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya yakin di pesantren Sunan Derajat ini, apalagi tadi Pak Kiai mengatakan 100% ujian nasionalnya lulus semua. Mudah-mudahan akan lahir ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis, tokoh-tokoh pemikir, dan juga di bidang-bidang lain, mungkin di bidang seni budaya dan juga di pemerintahan, di bidang politik akan lahir tokoh-tokoh bangsa dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini yang kita perlukan, orang-orang yang mempunyai keutuhan. Karena yang membedakan saya kira lulusan pesantren dengan lulusan yang umum, di lulusan pesantren itu ada pelajaran agama yang sangat penting bagi pembentukan karakter, juga ada pelajaran umum yang penting untuk bagaimana kita bisa hidup bertahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa kehidupan sehari-hari makin hari makin kuat persaingannya. Salah satu persaingan kuat itu ya karena globalisasi tadi. Semakin banyak orang-orang pinter, semakin kuat persaingannya. Untuk itu perlu masing-masing kita, masing-masing individu, masing-masing orang untuk meningkatkan diri, terus belajar semaksimal mungkin supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa maju. Dan saya yakin orang-orang dari pesantren, para santri yang lulus itu mempunyai kelebihan karena bisa setidak-tidaknya bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa mengenal juga ilmu-ilmu yang lain yang tidak dipelajari di dalam sekolah-sekolah umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua juga tahu bahwa Indonesia
sekarang ini adalah negara yang keempat penduduknya terbesar di dunia, nomor 4 di dunia, setelah RRC yang penduduknya sekarang ini 1,5 miliar, India sekitar 1,3 miliar, lalu ada Amerika Serikat dan Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia sekarang ini, penduduk keempat terbesar di dunia. Artinya makin lama semakin besar. Dulu tahun 70-an Haji Rhoma Irama, ya, penyanyi dangdut yang terkenal itu, Raja Dangdut, menulis lagu, membuat lagu. Waktu itu penduduk Indonesia 135 juta. Nah, sekarang penduduk Indonesia sudah 250 juta. Dengan 250 juta berarti akan ada persaingan juga yang lebih keras lagi. Tetapi di sisi lain ada kesempatan yang juga besar bagi bangsa Indonesia untuk maju. Kenapa Indonesia ini bisa maju? Karena yang pertama, kita mempunyai banyak sumber daya alam. Apa yang tidak ada di sini? Kita punya emas, seperti di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Jawa, kita mempunyai emas. Kita punya tambang-tambang yang lain. Bahkan di sini, Pak Kiai Gofur bahkan bisa memproduksi fosfat yang penting bagi petani dan sektor pertanian. Punya urea, punya berbagai macam bahan-bahan yang sangat penting bagi pertanian. Jadi di negara Indonesia sumber daya alam kita tidak kekurangan, semuanya ada. Artinya negara kita ini adalah negara yang sangat kaya. Dulu dikatakan oleh Kusplus, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Nah ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan gitu kata Kusplus. Artinya kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau bisa dikelola dengan benar. Yang kedua, kita juga bisa banyak mempunyai orang-orang yang pintar, orang-orang yang maju, orang-orang yang bisa mengelola bangsa ini dengan baik, dengan benar. Dan saya yakin itu juga termasuk orang-orang dari pesantren. Pak Kiai Gofur sudah membuktikan dari pesantren, pondok pesantren Sunan Derajat bisa membuat berbagai macam komoditas secara mandiri, mulai dari air minum, garam, dan bahkan pupuk dan yang lain-lain. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kita bisa mengelola secara swadaya, secara mandiri. Dan ini dibuktikan dalam skala pesantren dan bahkan bisa lebih besar lagi. Jadi insya Allah Pak Kiai Gofur, saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Rahmat, ya kita sama-sama bagaimana ikut berkontribusi supaya pondok pesantren Sunan Derajat ini bisa lebih maju lagi ke depan. Dan insya Allah itu menjadi komitmen kita bersama. Dan Pak Prabowo juga insya Allah mungkin satu waktu perlu diundang lagi kembali ke sini. Beliau sangat senang ke sini. Terakhir waktu itu juga saya bersama Pak Prabowo ke sini. Dan saya yakin kita semua mempunyai pikiran yang sama untuk bangsa kita ke depan. Jadi Indonesia ini bisa maju ke depan, bisa menjadi bangsa yang besar, dan potensinya sangat banyak karena kita mempunyai sumber daya alam yang ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Karena seperti harapan dari negara-negara muslim lainnya juga, karena Islam di Indonesia ini lebih spesifik. Islam di kita ini adalah Islam yang kultural, Islam yang bisa menyerap budaya-budaya lokal, budaya-budaya bangsa, budaya-budaya Nusantara, tidak ada pertentangan, kemudian menjadi Islam yang damai, bukan Islam yang saling menyalahkan, apalagi menyebarkan kebencian dan kekerasan. Saya kira dari tanah ini akan lahir sebuah bangsa yang besar kalau kita mempunyai satu pemimpin yang benar dan pengelola sumber daya alam yang juga benar. Karena kekayaan kita itu luar biasa, tidak terbatas dengan segala macamnya, mulai dari udara, laut, darat, ya, di hutan dan sebagainya. Itulah yang saya kira perlu digarisbawahi, bahwa kita
bisa banyak menyumbang bagi peradaban bangsa, peradaban dunia. Apalagi di masa lalu juga di tanah Jawa ini, peradaban kita ini jauh lebih tua sebetulnya dibanding dengan negara-negara lain. Kita ini sudah ada jauh sebelum bangsa-bangsa lain ada. Itu terlihat dari berbagai macam penemuan-penemuan. Ya, meskipun Islam baru datang ke sini di abad ke-10, abad ke-13 dan sebagainya. Saya kira itu saja sekedar sambutan atau orasi. Saya tidak ingin berlama-lama karena saya tahu bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah lama dengan acara tadi. Pada intinya kita memasuki satu era globalisasi, abad persaingan yang kuat. Siapa yang kuat dialah yang menang. Adik-adik, siswa, santri yang baru lulus harus terus mengembangkan diri. Jangan bermalas-malasan. Waktu itu sangat sempit, sangat terbatas. Hari ini lulus SMP, hari ini lulus SMA, tahu-tahu besok sudah mau menikah misalnya gitu ya. Tahu-tahu punya anak gitu ya. Tahu-tahu nanti berapa tahun kemudian punya cucu. Jadi hidup itu singkat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Waktu itu seperti pedang gitu ya. Begitu singkat dan begitu cepat waktu itu berlalu, jangan disia-siakan. Diukirlah waktu itu dengan prestasi di bidang apa saja yang kita tempuh. Jangan sampai kita hanya sekedar mengisi waktu, mengisi kekosongan. Itu akan menjadi kaum yang merugi. Dengan demikian saya kira kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau semua pihak bekerja keras, cerdas, dan mengisi sebaik-baiknya bidang kita masing-masing.